Sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ada beberapa sebenarnya pelaksanaan takbiran yang dilaksanakan oleh kita umat Islam, terutama di Indonesia ini, yang tidak lazim dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. Baik dari segi cara, waktu, maupun dari segi lafaz takbirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi umat Islam akan melaksanakan Lebaran atau Hari Raya Idul Adha. Dalam merayakan Hari Raya Idul Adha maupun Idul Fitri, maka identik dengan takbiran. Artinya meriahnya suatu hari raya bagi umat Islam ini juga dimeriahkan oleh pelaksanaan takbiran. Maka umat Islam ketika melaksanakan hari raya ini juga dimeriahkan dengan takbiran tersebut. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelaksanaan takbiran di Indonesia ini ada dalam prakteknya ini dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Ada yang di masjid, ada yang takbiran keliling dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menyampaikan ada beberapa sebenarnya pelaksanaan takbiran yang dilaksanakan oleh kita umat Islam, terutama di Indonesia ini, yang tidak lazim dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. Baik dari segi cara, waktu, maupun dari segi lafaz takbirnya. Oleh karena itu, kami akan sampaikan beberapa hal tentang ada beberapa pelaksanaan takbiran ini yang tidak lazim dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, kami akan sampaikan yang berkaitan dengan hal-hal yang lazim kita lakukan, tetapi tidak lazim dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. Pertama adalah takbir dengan berjamaah yang dikomandoi oleh salah seorang. Nah, di zaman Rasulullah SAW ini tidak lazim dilakukan. Takbiran ini dipimpin oleh seseorang kemudian diikuti rame-rame dengan yang lainnya. Karena pada zaman Rasulullah SAW takbiran itu dilakukan memang dalam kelompok orang berjamaah, tetapi dilakukan secara sendiri-sendiri. Sebagaimana di dalam suatu riwayat disampaikan, yaitu riwayat Anas bin Malik, bahwa para sahabat ketika bersama Rasulullah SAW, mereka itu takbirannya ada yang sedang membaca Allahu Akbar, ada yang sedang membaca La ilaha illallah. Satu sama lain mereka tidak saling menyalahkan. Jadi tidak serentak seperti kita misalnya dikomandoi oleh salah seorang, kemudian nanti diikuti oleh yang lain-lainnya secara serentak. Ini salah satu yang tidak lazim dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, takbir menggunakan pengeras suara. Pengeras suara ini identik bagaimana supaya takbiran itu didengar lebih banyak dan lebih luas jangkauannya. Nah, ini kalau kita mau kiaskan seperti azan. Pada zaman Rasulullah SAW, azan ini dilakukan oleh Bilal atau yang lain. Mereka melakukannya ketika azan itu naik ke tempat yang tinggi, lalu melaksanakan azan. Tetapi waktu takbiran, mereka tidak.
Nah, ini artinya tidak lazim dilakukan di zaman Rasulullah SAW, bahwa takbiran ini dilakukan dengan sekeras-kerasnya, kemudian dengan jangkauan yang seluas-luasnya. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, Bilal itu bertakbiran juga dengan suara yang keras, tetapi didengar oleh jamaah di sekitar itu saja. Tidak naik ke tempat tinggi lalu kemudian bertakbir. Tidak seperti azan. Nah, ini dilakukan di kita, di Indonesia ini seperti itu. Jadi kita pakai pengeras suara, jadi sekencang-kencangnya, kemudian dengan jangkauan kalau bisa seluas-luasnya, sejauh-jauhnya. Ini juga tidak lazim dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, bahwa kita ini lazim melaksanakan takbiran ini setiap selesai sholat fardu berjamaah. Kita melaksanakan takbiran setelah selesai sholat berjamaah. Misalnya kalau Idul Fitri, kita setelah maghrib, setelah sholat maghrib di puasa terakhir, kemudian kita mulai takbiran. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Sedangkan di zaman Rasulullah SAW, bahwa takbiran ini tidak hanya dilakukan pada saat atau ketika kita melaksanakan sholat berjamaah atau setelah sholat berjamaah, tetapi di mana saja, kapan saja, pada rentang waktu yang dibolehkan. Sebagaimana di dalam suatu hadis, banyak hadis yang menyampaikan tentang ini, tapi ini kami berikan ada beberapa hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan waktu dan cara takbiran ini. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Nah, maka di sini kami berikan salah satu hadis yang berkaitan dengan takbiran pada saat lebaran Idul Adha. Atau hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada amal yang dilakukan di hari yang lebih agung dan lebih dicintai Allah, melainkan amal-amal yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca tahlil, takbir, dan tahmid pada hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pada hadis yang lain, hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan, dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Mereka berdua mengucapkan takbiran. Kemudian masyarakat bertakbir disebabkan karena mendengar mereka berdua takbiran tersebut, atau mereka melaksanakan takbir berdua. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk Idul Adha itu takbiran sudah boleh dilaksanakan sejak tanggal 1 Zulhijjah. Sementara kalau kita biasanya sudah menjelang Lebaran, setelah maghrib, kemudian baru kita takbiran. Dan kemudian nanti setelah Isya dan seterusnya. Singkat cerita, kita itu sering melaksanakan takbiran itu setelah selesai sholat fardu berjamaah. Nah, ini kemudian yang juga tidak lazim dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. Memang ada juga Nabi SAW melaksanakan takbiran itu setelah sholat subuh. Jadi untuk hari raya Idul Adha, takbiran ini dimulai setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai kepada tanggal 13 Zulhijjah atau sampai hari Tasyrik. Jadi lebih lama dibandingkan dengan takbiran pada hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri
mulai dari maghrib habis Ramadan, kemudian sampai kepada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian hal berikutnya yang tidak lazim dilaksanakan pada zaman Rasulullah, yaitu kita tidak takbiran pada saat menuju lapangan atau menuju masjid untuk melaksanakan sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Kita terbiasa melaksanakan takbiran setelah sampai di lapangan atau sampai di masjid, menjelang kita sholat Id, baru kita takbiran. Sedangkan zaman Rasulullah yang lazim justru dilaksanakan sejak keluar rumah sampai ke lapangan. Jadi di dalam perjalanan dari rumah, begitu keluar rumah menuju ke lapangan atau menuju ke masjid, mereka bertakbir. Nah, kalau kita kan tidak. Nah, ini ada hal yang tidak lazim dilaksanakan di zaman Rasulullah, atau yang lazim di zaman Rasulullah tetapi tidak kita laksanakan pada saat sekarang ini. Di dalam satu hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, sebenarnya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah yang berkaitan dengan ini, tapi satu saja yang kami bacakan, yaitu Nabi SAW keluar rumah menuju lapangan. Kemudian beliau bertakbir hingga tiba di lapangan. Beliau tetap bertakbir sampai selesai sholat. Kemudian berikutnya, sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga kelaziman kita yang juga tidak lazim dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW, yaitu bertakbir terlalu panjang. Banyak hadis tentang ini. Ada lafaz-lafaz takbir yang disampaikan, tidak seperti kita terlalu panjang. Kalau kita kan sampai ke Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kemudian ditambah lagi dengan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, dan seterusnya. Sedangkan pada zaman Rasulullah SAW tidak demikian. Ada beberapa hadis, salah satunya yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa takbiran itu lapasnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini satu. Kemudian yang kedua dengan 3 Allahu Akbar di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini lapas takbir pada zaman Rasulullah SAW. Ada lagi, sebenarnya satu lagi hadis yang tidak seperti tadi, beda sedikit, tetapi juga tidak panjang seperti kita. Kalau kita itu sudah ditambah dengan zikir setelah sholat fardu, ditambah dengan Allahu Akbar kabira, dan seterusnya. Kemudian berikutnya juga yang tidak lazim dilaksanakan Rasulullah, atau yang lazim dilaksanakan di Rasulullah tidak kita laksanakan, yaitu misalnya pada takbiran Idul Adha. Kita biasanya melaksanakan takbiran hanya mulai dari tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Sedangkan pada zaman Rasulullah itu sejak tanggal 1, tanggal 10, kemudian 11, 12, 13. Kalau kita hanya melaksanakan di tanggal 10, 11, 12, 13. Hadisnya sebagaimana telah disampaikan tadi, hadis sebelumnya, bahwa pada zaman Rasulullah, baik Rasulullah maupun sahabat-sahabat kemudian melaksanakan takbiran itu sejak tanggal 1. Takbirannya di mana saja, kapan saja mereka lakukan. Mereka bisa lakukan, mereka lakukan takbiran. Mulai tanggal 1 sampai kepada hari tasyrik, yaitu di tanggal 13. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW, pelaksanaan takbiran yang setelah sholat fardu, yaitu untuk lebaran Idul Adha,
dilaksanakan setelah subuh hari Arafah, kemudian sampai kepada tanggal 13. Ada hadisnya menyampaikan zuhur, ada hadisnya menyampaikan setelah asar. Tapi yang lebih banyak adalah asar. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ini. Salah satunya yang disampaikan dari Umar bin Khattab. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau dulu bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah zuhur pada tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yang diriwayatkan dari Ali, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bertakbir pada saat hari raya Idul Adha ini, yaitu sejak tanggal 9 setelah subuh hingga tanggal 13 Zulhijjah setelah asar. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga termasuk Al-Hakim, yang asalnya ada yang dari Ali, ada yang dari Ibnu Abbas, ada yang dari Ibnu Mas'ud. Jadi hanya dari Umar bin Khattab yang tadi yang setelah zuhur. Oleh karena itu yang lebih banyak adalah sampai setelah asar. Sedangkan kita, sekali lagi, kita hanya melaksanakan tadi yang seperti ini. Bahkan kita justru banyak melakukan setelah maghrib menjelang tanggal 10. Artinya sudah masuk maghrib tanggal 10 Zulhijjah baru kita bertakbir. Sedangkan Rasulullah ini kalau setelah sholat fardu, yaitu setelah subuh pada hari Arafah. Kemudian yang tidak setelah sholat fardu itu sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai kepada tanggal 13 tadi. Demikian tadi sahabat-sahabat mulia, cara-cara takbir yang tidak lazim dilaksanakan pada zaman Rasulullah, tapi lazim kita laksanakan di saat kita ini atau di zaman kita ini. Atau sebaliknya, yang lazim dilakukan di zaman Rasulullah, tapi justru tidak lazim kita lakukan di zaman kita ini. Tidak bermaksud untuk salah menyalahkan, tetapi mari di sini dengan video yang kami sampaikan ini, mari kita pelajari kembali yang mana yang sebaiknya harus kita lakukan. Kami hanya menyampaikan, sekali lagi, yang lazim dilaksanakan pada zaman Rasulullah, kemudian bagaimana pelaksanaan yang kita laksanakan, terutama di Indonesia ini. Baik dari sisi cara maupun lafaznya. Untuk lafaznya akan kami sampaikan pada video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, dukung terus channel kita ini untuk terus berkembang, like, comment, and share. Dan kemudian jangan juga lupa untuk tonton konten-konten kami yang banyak sekali yang sudah kami buat. Udah puluhan video, baik dakwah maupun video-video mengaji dan video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.